Salam Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan dan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan karya video berupa analogi pemikiran Kak Hadi terhadap kebudayaan dan pendidikan di Indonesia. Menurut KHD, untuk mencapai peradaban, yang kita inginkan adalah adanya perpaduan antara kebudayaan dan pendidikan. Untuk gagasan saya mengenai pemikiran KHD tersebut ini adalah saya analogikan dalam fisiologi tubuh manusia, di mana dalam fisiologi tubuh manusia ini memiliki banyak sistem yang mendukung pergerakan dari tubuh manusia itu menjadi maksimum dan berguna. Berdasarkan 3 kerangka pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka saya menganalogikannya ke sistem fisiologi tubuh manusia. Bagaimana kita melihat sistem fisiologi tubuh manusia ini sangat-sangat kompleks, seperti pendidikan, seperti kebudayaan, sangat-sangat kompleks. Yang pertama adalah kodrat keadaan atau kodrat alam. Di sini saya melihat bahwa kita percaya bahwa di dalam tubuh kita ini ada kodratnya masing-masing. Artinya, tangan tetap akan menjadi tangan, kaki tetap akan menjadi kaki, tidak akan berubah menjadi yang lain. Sistem pencernaan tetap akan menjalankan sistem pencernaan itu sendiri, sistem pernapasan dengan sistemnya sendiri. Inilah yang saya anggap sebagai kodrat alam. Sedangkan untuk kodrat zamannya sendiri adalah kita percaya setiap anggota tubuh kita itu akan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Contohnya, wajah anak-anak pasti sangat berbeda dengan wajah orang dewasa ataupun wajah orang tua. Kemudian untuk yang kedua itu adalah prinsip melakukan perubahan. Apakah analoginya adalah di sini saya melihat kontinuitas. Bagaimana kita mengatur pola hidup kita, cara kita berolahraga, bagaimana kita memaintain semua yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa secara terus-menerus bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Yang kemudian ada namanya konvergen, yaitu kita memanusiakan atau memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam fisiologi tubuh manusia ini saya menganggap ini adalah otak. Otak adalah pusat dari semua fisiologi tubuh manusia ini inilah yang menjadi unsur nilai kemanusiaan di dalam dunia pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah konsentris, di mana di sini adalah keunikan. Kita harus menghargai keunikan yang ada pada individu dan memerdekakannya. Artinya kita harus menghargai diri kita, menghargai bahwa mulut tidak akan mungkin kita fungsikan menjadi hidung, atau kita tidak bisa memfungsikan saraf motorik kita menjadi sistem peredaran darah. Yang ketiga, menuju budi pekerti yang luhur. Kesempurnaan dari budi pekerti itu adalah menghadirkan manusia yang bijaksana, selamat, bahagia, dan berguna bagi manusia dan anggota masyarakat lainnya. Analoginya dalam fisiologi tubuh manusia ini adalah ketika semua anggota tubuh kita dapat berkolaborasi dengan baik, kita menghargai setiap keunikan dalam anggota tubuh kita, sistem-sistem peredaran darah kita jaga, kemudian akan menghasilkan kesehatan. Setelah kita sehat, artinya kita akan merasa bahagia. Kita dapat melakukan apapun dalam hidup kita. Otak kita akan memerintahkan kita untuk melakukan yang terbaik dari kita, akan menjadi sebuah budi pekerti, kebijaksanaan di dalam dunia pendidikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan 3 kerangka pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka saya menganalogikannya ke sistem fisiologi tubuh manusia. Bagaimana kita melihat sistem fisiologi tubuh manusia ini sangat-sangat kompleks, seperti pendidikan,
seperti kebudayaan, sangat-sangat kompleks. Yang pertama adalah kodrat keadaan atau kodrat alam. Di sini saya melihat bahwa kita percaya bahwa di dalam tubuh kita ini ada kodratnya masing-masing. Artinya tangan tetap akan menjadi tangan, kaki tetap akan menjadi kaki, tidak akan berubah menjadi yang lain. Sistem pencernaan tetap akan menjalankan sistem pencernaan itu sendiri, sistem pernapasan dengan sistemnya sendiri. Inilah yang saya anggap sebagai kodrat alam. Sedangkan untuk kodrat zamannya sendiri adalah kita percaya setiap anggota tubuh kita itu akan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Contohnya, wajah anak-anak pasti sangat berbeda dengan wajah orang dewasa ataupun wajah orang tua. Kemudian untuk yang kedua itu adalah prinsip melakukan perubahan. Apakah analoginya adalah di sini saya melihat kontinuitas. Bagaimana kita mengatur pola hidup kita, cara kita berolahraga, bagaimana kita memaintain semua yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa secara terus-menerus bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Yang kemudian ada namanya konvergen, yaitu kita memanusiakan atau memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam fisiologi tubuh manusia ini saya menganggap ini adalah otak. Otak adalah pusat dari semua fisiologi tubuh manusia ini inilah yang menjadi unsur nilai kemanusiaan di dalam dunia pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah konsentris, di mana di sini adalah keunikan. Kita harus menghargai keunikan yang ada pada individu dan memerdekakannya. Artinya kita harus menghargai diri kita, menghargai bahwa mulut tidak akan mungkin kita fungsikan menjadi hidung, atau kita tidak bisa memfungsikan saraf motorik kita menjadi sistem peredaran darah. Yang ketiga, menuju budi pekerti yang luhur. Kesempurnaan dari budi pekerti itu adalah menghadirkan manusia yang bijaksana, selamat, bahagia, dan berguna bagi manusia dan anggota masyarakat lainnya. Analoginya dalam fisiologi tubuh manusia ini adalah ketika semua anggota tubuh kita dapat berkolaborasi dengan baik, kita menghargai setiap keunikan dalam anggota tubuh kita, sistem-sistem peredaran darah kita jaga, kemudian akan menghasilkan kesehatan. Setelah kita sehat, artinya kita akan merasa bahagia. Kita dapat melakukan apapun dalam hidup kita. Otak kita akan memerintahkan kita untuk melakukan yang terbaik dari kita, akan menjadi sebuah budi pekerti, kebijaksanaan di dalam dunia pendidikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa tantangan yang saya hadapi setelah saya mempelajari konsep Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantara ini di sekolah adalah bagaimana merubah pola belajar yang dulu teacher center menjadi student center dengan konsep Merdeka Belajar, di mana selama ini saya merasa bahwa semua yang saya sampaikan sudah sangat benar. Ternyata kita kembali ke konsep belajar, di mana harus ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam segala hal. Bahkan untuk penilaian sendiri kita harus mengajak siswa berkolaborasi dengan kita. Apa solusinya? Saya mengajak siswa secara sukarela, secara senang hati untuk merefleksikan dirinya, untuk memberikan untuk merefleksikan dirinya, untuk memberikan perbaikan. Apakah di mana tantangan, di mana yang menyenangkan, agar ini menjadi perbaikan model pelajaran ke depannya. Terima kasih. Saya Murni Sinaga, CGP Angkatan 4, Kota Palembang.